Nah pas lagi dia begini, baru gue lihat, kalungnya bagus banget kayak kalung gitu, kayak bentuk giok tau gak lo? Iya, iya. Kalau warna hijau gitu, Iya. bagus kalungnya. Tutup pakai jaket, enggak. Kalung kasih sama paman gua, mau jaga-jaga. Nah berarti lo bawa jimat dong. Ini kita semua lihat nih. Antara gue mikir halusinasi. Ada cowok dan cewek masih muda tapi pakainya pakaian zaman dulu. Lo tau kalau orang kawinan pakai adat Sumatera? Iya, iya. Tapi yang gue bikin merinding, di kiri kanannya ada harimau. Dan sosok itu mirip banget dengan sosok pendaki yang hilang. Stop! Jangan ada masuk. Copot semua sepatu. Baju copot. Buka semuanya. Hah? Buka semuanya. Dia ke dalam, ambil dilempar, entah apa gitu kan. Kenapa kak? Yang dari Gunung Kerinci ikut semua di kamu. Wah merinding gua. Gimana gue tahu nih jimat? Orang kata ini dari paman gue kata buat jaga-jaga. Ibu gimana jimat? Kenapa lo ini? Iya. Lo taruh deh, lo kantongin, taruh dalam tas. Ah nggak mau. Itu diam lah gue. Iya. Wah jangan-jangan itu kan, gue pikir jangan-jangan itu kan. Tapi kita berpikir, mungkin lo mimpi buruk aja. Iya. Nah singkat cerita setelah itu aman. Nah yang si Anto sama Boy mau buang air kecil, mau kencing. Takut. Yaudah lah sana aja kencing lo. Ini gue center nih. Gue bilang jangan lihat ke atas ya, jangan lihat kiri kanan. Gue lari cepet sampai celananya lupa dikancing resletingnya. Kan akhirnya isi teman gue Sita yang ngeliatin kayak gitu. Gimana sih kok jorok banget ini? Dicebak belum? Udah. Nah paginya setelah kita ngecamp, paginya kita muncak summit. Cuma kita nggak dapat sunrise. Karena kenapa? Karena kan mereka udah kecapean semua. Jadi gini ya, Gunung Kerinci itu lo menuju dari shelter 1 ke 2, itu jawaban cuma 2, lo naik atau turun. Karena lo bisa ngelihat tuh jalurnya gini banget, mungkin bukan 45 derajat lagi, 60 derajat. Udah gitu akar-akar, udah gitu lewatin terowongan tikus kalau istilahnya gitu pendaki bilang ya. Itu kalau bawa carrier gede, ya pasti nyangkut. Itu udah kelihatan tuh, karena kita naiknya kan dari pagi, kelihatan siang. Itu petanya cuma 2, terus apa turun di situ tuh. Paling berat di situ, karena kita udah habis, energi udah habis, apalagi bawa orang yang masih baru. Akhirnya singkat cerita kita bangun, kalau bangun jam 6 udah kesiangan tuh. Masak, ngopi ya kan, kita summit. Nah di puncak itu bagus banget Gunung Kerinci ya. Alhamdulillah cerah bang. Cerah, 3.805 mdpl. Nah sebelum kita itu ada sebuah tugu, ada namanya Tugu Pendaki, ada Tugu Yuda. Gue liatin, oh ini naik ke situ. Biasa kita foto-foto segala macam, foto-foto, turun. Setelah foto-foto udah lumayan lah. Akhirnya tuh anak tuh kayak speechless banget ya kalau bilangnya. Bos, udah capek-capek gitu kan, begitu tadi dibilang udah jalan terus, udah bilang nyerah enggak deh, abang lanjutin aja, saya di sini aja. Enggak, ya udah jalan pelan-pelan aja. Enggak, gue mau tinggal di sini aja. Kan kita bingung, antara bingung dan ketakutan juga. Nggak mending kita tinggalin kan. Tapi selama dia naik gitu, dia nengok belakang gitu. Gue bilang apaan sih yang dilihat sama dia? Lo lihat apaan gitu? Enggak bang, gue naik. Kalau udah pagi kok. Sama di puncak juga begitu. Gelisah nih si Anto, Boy, terutama si Ari. Gelisah banget. Ya gue masih santai aja kan. Ya, emang juga napas juga ngos-ngosan napas. Nah di puncak itu udah ada biasa kita foto-foto yang namanya ritual lah biasa. Entah ngeteh, makan, apa snack. Nah itu
begitu kita turun, begitu turun, nah inilah kesalahan kita turun. Gimana? Mereka nggak tahu, mereka kayak setengah berlari. Akibatnya apa? Jatuh. Jatuh. Terlanting. Untungnya nggak apa-apa, tapi untungnya nggak keseleo ya. Iya. Bilang nggak apa-apa. Si Anto, nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa bang. Tanya Mari tuh, lu bilangin sama teman lo kalau naik gunung ini, kalau turun tuh mesti hati-hati, nggak segampang kita naik. Nah, terutama kita lewatnya akar-akar. Oh iya. Karena kita taruh perbekalan kita di tenda kan, di shelter 3 itu. Nah, di situ pas kita turun, ini ada fenomena yang sangat langka, itu kabut. Kabut. Gue bilang stop. Situ gue berdoa di banyak in memoriam itu, berdoa. Kita turun sampai di kita tenda. Situ kita makan lagi. Nah, baru ada beberapa pendaki udah turun. Bang, duluan bang ya, mas turun duluan ya. Turun duluan. Kita makan. Lo tahu sendiri kan, kalau habis makan apa bawaannya apa? Udah makan nih, rokok, angin, udara sejuk. Pasti apa? Rebah-rebahan kan pasti apa? Tidur. Mager tidur. Mager. Asli nggak tahu kenapa itu kok bisa ketiduran, mungkin karena efek dari kecapean. Benar. Itu tidur kita. Padahal kita turun puncak kalau nggak salah itu jam 10 pagi. Kan start jam 6-an ya. Iya. Sampai di puncak mungkin jam 9 karena agak lama kita kan. Paling kira-kira jam 9-10-an turun lagi ke shelter 3. Makan. Terus habis makan ngerokok sebat itu. Terus nggak kemudian rebahan karena capek gitu kan. Ketiduran semua. Tahu nggak bangun jam berapa? Jam 2 siang kalau nggak salah. Bangun gila udah sore banget nih. Wah, mau nggak mau nih, kita harus sampai base camp nih sebelum maghrib. Kan estimasi begitu. Karena setahu gue tuh jarak dari mulai menuju base camp sampai puncak itu kalau nggak salah ya 11 km atau 17 km. 11 apa nggak tahu, kurang lebih ya. Maaf kalau gue ada salah ngomong. Turun. Beberes. Itu jam 2 siang, udah jam 2 lewat. Pasti kita beberes. Packing apa segala macam kan. Itu ada 1 jam tuh ada. Akhirnya jam berapa? Jam 3. Jam 3, Bang. Iya. Karena mereka nggak tahu cara nge-packing gimana, udah kita lipat semua tenda segala macam, kita lipat. Turun. Begitu turun hujan, Bro. Hujan, Bang. Jadi gerimis, untuk pada bawa ponco semua kan tuh. Zaman dulu belum ada raincoat, kayak ponco. Pakai. Dari gerimis kenceng banget. Wah, aduh gila. Lo tahu kan resikonya kalau kita turun udah hujan. Pasti kan licin kan? Nah, itu pas kepeset, belum nahan akar segala macam. Dan banyak juga, termasuk gue tuh banyak kebeset. Iya. Waduh, kacau gue bilang. Udah pelan-pelan. Nah, si Ari itu udah gelisah. Pokoknya kita dari shelter 1, 2, 3 tuh ya. Shelter 1, 2, 3. Dari 3 ke 2 ya. Dari 3 ke 2. Iya. Kita istirahat lagi. Nah, itu hujan udah mulai reda. Nah, begitu kita turun lagi mau menuju shelter 1 kan. Karena kita harus menghindari pos 3 dan 2. Karena itu jalur lintasan harimau. Terus bilang gini, lo gimana? Nggak apa-apa, Bang. Jalannya agak tertati-tati. Sama si Anto kan, karena kepleset itu kan. Akhirnya apa? Gue ngerepot. Gue yang mapah. Kadang-kadang dibantu Mas Sita. Lo tahu kan kondisi udah capek karena guyuran hujan, bawa tas gitu kan. Jalur juga licin. Yang anehnya ialah si Ari dan si Boy ini kok turun duluan. Ini ada apa nih kan? Sampai Sita bilang gini, kok teman lo begitu sih teman lo? Kok begitu sih teman lo? Kesannya kan ninggalin kan, seharusnya naik berlima turun berlima kan. Ya gue duluan nih, kita turun duluan. Terus ada pendaki, Mas, jalan gitu kan. Itu dikejar, loh kok nggak ada? Jangan-jangan itu lah, kalau ngomong gitu. Mungkin dia jalan lebih cepat dari lo. Tiba-tiba nggak ada, cuma hilang. Nggak ada, kata dia ya. Tapi kita tegur nggak ini, kan pakai jas hujan kan udah agak gelap gitu kan. Kita kurang ini, udah ditambah ada kabut. Gitu kan. Nah, begitu hujan udah mereda, udah aman tuh kan. Baru bisa ngerokok gue. Terulah, lo bayangin udah kita kehujanan, pasti gerah lo. Kan jas hujan itu kan panas. Iya, Bang. Wah, gerah nih gue ngerokok dulu nih.
Nah, gue, Sita, dan si Anto ini yang agak keseleo ini. Ini si Arif kan sama ini kan udah turun duluan kan. Iya. Gue bilang, mudah-mudahan dia inilah nungguin kita. Lagi enak begini, gue denger, semuanya denger, gue Anto sama Sita. Itu ada suara binatang kayak kesakitan loh. Tapi gue bilang, ini suara apa nih, harimau? Di situ gue langsung merinding gue. Yang aneh si Sita gini, ngapain lo? Nggak, gue mau ke situ. Lo jangan gila lo, gue bilang. Lo jangan gila. Ayo, gue mau ke situ. Otomatis gimana? Masa gue berdua doang sama si Anto? Iya. Gue nemenin juga si Sita. Pas gue lihat tuh anak harimau itu kena jeratan, kakinya kejepit gini. Buset. Astaga. Sih, gue jangan gokil sih. Udah biarin aja. Jangan, kasihan. Tapi karena gue tahu dia ini penyayang binatang. Iya. Mana? Otak P3 kalau. Udah gue keluarin. Sit, udah jam berapa? Mana sih? Iya, yang gue tahu nih yang gue inget banget. Dia itu deketin ini kayak ngamuk. Kan ngeri juga walaupun dia udah kejepit itu nggak bisa jalan gitu kan. Namanya anak harimau, tetap aja kan pasti ada naluri buas ya kan? Iya. Dia gini nih, pakai mulutnya gitu. Terus kayak gue liat kayak anak kucing gitu tuh. Langsung nurut gitu kayak gimana sih kalau kita kucing jinak. Kayak gitu. Kok nurut? Pegangin enggak. Pegangin, gue mau ngelepas jepitannya. Enggak mau. Tok, pegangin. Enggak mau. I know please, pegangin. Gue begini pegangin. Iya. Dibuka itu. Wah, ini pas buka ngangumnya kenceng banget. Udah loncat. Udah. Sama dia diobatin. Wah. Gue liatin aja nih. Tuh, diobatin. Lo tau lah kalau dibalurin Iya. Dulu belum ada betadin obat merah. Dibalut. Terus dielus-elus, gue ngeliatin aja. Terus ngomong gini Sita, lucu nih anak harimau, gue bawa pulang ya. Lo jangan gila lo. Iya. Lo bawa pulang, ketahuan sama di bawah, didenda kita, bisa dipenjara kita. Nggak apa-apa lucu. Gini gendong. Langsung jinak itu Bang ya? Tapi gue tahu karena dia penyayang binatang, karena di rumahnya pelihara binatang buas. Kalau gila lo, gue bilang. Nggak lama kemudian, itu kabut, tebel, pekat, gue kagak bisa lihat begini. Bilang stop. Nah di situ gue dan teman-teman nggak bisa mendengarkan suara binatang kayak tongger apa. Iya. Lo tau nggak kuping lo kalau gini tau? Iya Bang tahu. Gue ngomong kok nggak ada. Gue ngomong sama lo nih nggak kedengeran. Sampai kita gini-gini. Iya. Pas gue bilang gini kok merinding gini ya. Ada apaan ya? Nggak taunya situ. Ini kita semua lihat nih. Antara gue mimpi halusinasi. Ada cowok dan cewek. Masih muda tapi pakainya pakaian zaman dulu. Lo tau kalau orang kawinan pakai adat Sumatera? Iya. Tapi yang gue bikin merinding, di kiri kanannya ada harimau. Dan sosok itu mirip banget dengan sosok pendak yang hilang. Tapi mohon maaf nggak berani gue sebut ya. Iya. Sini. Kemana aja? Sini. Gue langsung pusing, sungsang tuh. Abang dipanggil? Dipanggil. Langsung gue bilang gini. Sita teriak. Merinding gue nih. Sini. Iya. Sini. Nggak lama kemudian tuh. Ini semua lihat nih. Lo kalau lihat ini, lo kan pandangan lo begini ya. Iya. Pasti dari sini kan lo bisa ngeliat di sini dong. Di sini. Iya. Di situ gue lihat ada harimau dengan 2 anaknya. Dan salah satu anak itu ada kelihatan pakai perban. Berarti itu induknya dong, bapak ibunya kan. Waduh, ini ngelihat ini nyata. Yang ini siapa nih 2 orang ini? Sini, ayo sini ikut. Jangan lama kemudian ada nenek-nenek. Ini nenek dari mana itu ya? Iya. Pakaian kayak pakaian orang yang pakai yang khas orang Sumatera. Dia nunjuk-nunjuk ke 2 sosok itu, cewek cowok, pergi kau. Ini bukan wilayah kamu. Dalam bahasa itunya, karena si Anto itu ngerti bahasa Padang. Iya. Pergi kau. Bilang, gue mimpi nih. Sampai gue keluarin pisau kan, gue mimpi apa enggak nih? Sita diem aja begini, Sita begini. Pergi kau. Nenek kok tinggi banget ya? Pergi kau. Terus gue langsung duduk lemas gitu kan. Itu kabut semua, gue nggak bisa lihat kakinya. Pergi kau. Nggak tahu tuh bahasa Padangnya apa tuh, bahasa Sumatera. Pergi kau.
itu masih gitu. Terus gue diem aja nih, ya akhirnya gimana? Itu pusing. Yang gue dengar hanya suara harimau itu. Cuma yang suara yang harimau yang itu nggak ada suaranya. Yang harimau itu ada suaranya. Itu hampir mendekatin kita. Kayak ngeliatin doang. Udah mati gue. Mati ini. Terkap. Mampus nih. Tapi kita diem aja. Kemudian itu lewat. Wah. Begitu kita lihat jalur, kok jalur nggak ada jalur. Wah kacau nih gue bilang. Doa dulu. Begitu doa. Terus ada suara. Kayak suara nenek itu. Kita juga sama semuanya, ikutin jalan itu. Kita pas gue lihat, loh, kok semak. Wah, nggak taunya dari jalur ini kita ke sini. Ternyata itu pas kita lihat itu jurang. Setelah kabut nggak ada. Iya. Itu di shelter 2 masih bang ya posisinya tadi? Kalau nggak salah, shelter 2 antara shelter 1. Bisa ada nenek-nenek di situ. Kita turun. Nah, di situ kan ada, gue nggak lupa ya, pohon bolong. Nggak tahu sebelum itu pernah dimimpiin teman gua, jangan terlalu lama di sini. Kalau lama di sini, kalau ada cewek pakai baju yang bermotif harimau, kamu segera jalan. Gue inget banget omongan Kak Uni. Di situ baru gue inget, gimana ini? Terus yang gue bingung, ini dialog sebenarnya panjang banget ya dialog ini dengan nenek itu. Yang itu kayak ngunyah sirik. Apaan kok? Gue kasih yang itu. Gue tau refleks, gue kasih aja. Yang bungkusan dari Kak Oni. Iya. Tapi anehnya pas dia bilang begini, gue liat lagi udah gak ada. Tapi dengan suaranya, ikutin jalan itu. Nah di kejadian yang itu, sebenarnya tuh kayaknya, menurut gue kayaknya sebentar. Tapi kita semua pada pusing dan kita nggak ada tenaga untuk diri. Istilahnya lemes. Mau diri lemes lagi. Mau diri jatuh. Entah kita kecapean, atau kita mengalami fenomena di luar dan logika. Iya. Kabut tebal seperti itu. Kabut tebal. Dan bukan warna putih. Hitam tau. Iya. Lo tau kan ban dibakar? Kayak Iya. begitu. Gila. Dan di situ, itu gue liat kabut itu tuh ya. Yang gue liat tuh, yang sosok yang 2 orang itu menjumpai kayak pangeran putri itu, yang ada harimau itu. Iya. Itu ada kayak angin putaran itu, kayak pusaran. Ini apa nih? Kalau gue anggap itu mimpi. Tapi semuanya lihat. Nggak tahu si Anto lihat. Iya. Dan gue juga baru tahu si Anto itu ternyata orangnya peka. Peka terhadap ya yang sosok-sosok gitu. Peka. Dia bilang gini, "Tok, ini gimana, Tok?" Ya ini bang, berdoa dulu. Kalau teman lo ninggalin, gue nggak tahu bang, bukan baru naik bang. Gak boleh begitu dong. Kita sempat berdebat. Iya. Nah mungkin di antara kita berdebat itu, pasti ada ucapan kita yang agak sompral, pasti kan. Apalagi gue, Sita, pasti. Mungkin itu. Karena cuaca dari yang tadi udah berhenti hujan, hujan lagi. Tapi nggak ada kabut. Akhirnya kita ketemu jalur. Terulang kita. Nyampe-nya, alhamdulillah waktu itu center bagus. Nyampe di shelter jam 9 malam. Dan gue lihat di situ udah ada Ari dan si Boy. Nyata Ari kesurupan. Lagi disembuhin sama orang situ. Kan gue nggak tahu, baru turun kan capek. Ya kan? Gue nggak tahu nih. Baru turun capek. Disembuhin. Nyata setelah disembuh, katanya, kenapa bawa jimat? Kata orang sana, jimatnya dia dengan situ berantem. Nah, setelah Ari udah sembuh, disembuhin, itu lama lah pokoknya. Singkat cerita, setelah kita sampai di base camp, terus kita beberes, mandi-mandi bersih. Sita kan, di situ ada kamar mandi lama itu. Dia teriak terus bilang, lo nggak mau ikut. Emang lo lihat apaan? Ya ada pendaki, ganteng, tapi kayaknya lama banget pakaiannya. Gue nggak mau ikut, sama dia ditarik. Pas gue ketarik itu kayak hipnotis, jadi mukanya berubah jadi sosok nyeramin, kayak becaling gitu lah, kata dia ya. Udahlah, mungkin lo capek, lo juga belum makan. Udahlah, nggak usah debat, gue malas, mau tidur. Paginya baru cerita. Anda ini kan ke Gunung Kerinci ini kan bertamu, kan udah dibilang izin bawa jimat, itu jimatnya. Iya. Jadi ternyata jimatnya itu berarti dengan kodam-kodam di penghuni gunung situ. Dan
si orang sana bilang, nah itu sebenarnya kita udah dikawal sama harimau kumbang. Kata mereka ya, gue kan nggak merasa. Terus sampai si yang mungkin bilang rangernya, Mbak ini baik juga ya, Mbak tadi bilang ketemu harimau itu di mana, di pos berapa, nanti kita cek. Bahkan sana banyak pemburu liar, ada pasang jeratan, dia dicerita, ini ada bekasnya perban apa segala macam. Itu. Terusnya Mbak bawain ke sini, cuman kan gue bilang lagi emang kita nggak bisa bawa apa karena kita tahu kan itu. Nanti kalau kita bawa nanti kita dikejar sama induk ya kita bisa bahaya. Iya. Makanya kita laporan bahwa di shelter antara shelter 123 antara shelter 1 dan pos 3 di situ. Nanti akan kita cek. Iya. Gitu. Ternyata gue tanya, "Lo kenapa lo turun duluan?" Jadi kata si Ari nih, kata dia ya. Dia itu melihat penampakan semua ditarik. Ikut saya. Entah cewek entah cowok. Jadi seolah-olah jadi bilang gini, Ru, kalau kita lewatin tengah, itu mah kita jadi, iya loh, itu orang ini, ikut saya. Makanya dia turun duluan, karena dia nggak kuat diganggu. Terutama pas di pintu rimba, ada sosok tinggi besar. Kalau dibilang mungkin Mbak Kunti ya, itu ada 5 meter ada. Depan sama dia mau ngikut. Kata dia loh. Padahal gue selama gue ini, gue tidak ganggu kecuali yang 2 itu, yang menyerupai ya, pendaki zaman dulu. Nah, itu mereka cerita. Terus gue tanya lagi, lalu kenapa Boy? Ya mungkin karena gue sembarangan juga kali bang yang kencing, nggak gimana. Gue ditarik ke sebuah pohon. Kata bilang pohon besar itu, pohon yang bolong itu. Iya. Ada nenek-nenek, bukan nenek-nenek, dia bilang, cewek, ayo ikut saya. Ditarik ke situ. Emang tinggal di mana di sini? Kata dia ya. Dia kan turun duluan, gue nggak tahu. Untungnya si Ari narik, turun. Kata dia. Dan dia lihat nenek-nenek di situ lagi nyapu kata depan pohon bolong. Lagi nyapu? Kamu turun dulu. Kamu mendingan turun, jangan sampai kamu turun duluan sebelum maghrib. Kamu turun duluan. Turun kamu, dibentak, turun. Turun kamu. Ada turun. Nyata dia bukan ninggalin kita karena si Ari itu udah nggak tahan. Ya itu karena jimatnya itu. Kamu bawa barang nantang, dibilang itu nantang. Oke. Kita gangguannya seperti itu. Kita pulang, naik bis lagi, di bis. Semua udah kecapean. Gue di bis nih, udah capek gini. Bis itu kosong. Ya maksudnya ada beberapa penumpang. Itu malam juga. Pas gue lihat, astaga yang di atas itu. Sampai gue teriak, lo bukan teman gue, lo bukan siapa-siapa. Itu semua pada bangun penumpang. Bang jangan teriak-teriak di sini. Mungkin gue anggap itu mimpi. Lo siapa? Ikut. Ayo Her ikut. Gitu. Terus singkat cerita akhirnya gue sampai ke tempatnya Bang John. Iya. Begitu sampai ke tempat Bang John, kaunnya langsung begini. Stop. Jangan ada masuk. Copot semua sepatu. Baju copot. Buka semuanya. Hah? Buka semuanya. Dia ke dalam ambil dilempar entah apa gitu kan. Kenapa Kak? Yang dari Gunung Kerinci ikut semua di kamu. Wah merinding gua. Yang dari Gunung Kerinci ikut semua di kamu. Bang John langsung, apa sih? Udah diam. Kita ke dalam. Mandi, terus kau nih baca-baca apa, gua nggak ngerti lah. Gua ikutan, harusnya diam aja. Diam aja. Terus kau nih bilang sama Sita, kamu suka miara hewan buas ya? Iya Kak. Oh baik. Ternyata kejadian Gunung Dempo dengan Gunung Kerinci itu ada hubungannya. Iya. Bisa tahu ya Bang ya? Kau ini tuh bisa langsung tahu ya Bang? Apa yang abang sama rombongan alamin? Gue tanya, itu akhirnya gue cerita. Kau ini sebelum saya nyampe ke gunung itu, ke base camp, saya ketemu nenek-nenek. Dia nggak dikasih tempat duduk. Akhirnya saya tawarin. Terus dia lagi gendong kucing. Saya lihat kucing, kok kucing kayak disusuin gitu. Itu bukan kucing, itu anak harimau. Wah merinding gue situ. Bukan kucing, itu harimau itu Her. Langsung bilang gitu. Pakai kalung caling harimau nggak? Gigi, merinding gue nih. Iya. Oh iya nggak apa-apa. Kak, tapi saya kasih itu apa? Udah nggak perlu tahu. Tapi seingat gue sih, kayaknya ada daun sirih atau apa gitu. Ada kapur, ada apa.
Nah, hikmah dari perjalanan gue itu, Iya. kita emang kita nggak boleh tuh gue jimat apapun itu. Udah nih, udah kali. Dan juga teman gue itu apa ya, kalau dalam semboyan kita tuh dilarang mengambil apapun kecuali gambar, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak, dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Jadi ada hewan nggak boleh kita bunuh. Berarti ini Abang Heru sama rombongan akhirnya sampai rumah dengan selamat, Bang. Tapi ya udah ada diritualin lagi, dijampi-jampi lagi. Sampai rumah Bang Heru masih di... Bukan di rumah Kauni itu. Oh, masih. Karena dari yang itu, yang di Gunung Kerincing ikut semua. Pantasnya kita berat banget, capek banget. Iya, iya. Ngedemplok, terutama di Ari itu yang mau jimat itu. Ngedemplok, gimana sih demplok? Kayak orang minta digendong sama lu tuh banyak gitu. Iya, iya. Tapi gue nggak bisa lihat. Cuma bisa lihat yang sosok yang pendaki. Tapi mohon maaf nggak bisa gue bilangnya pendaki itu siapa. Bagi gue itu Korin. Ya, kurang lebih cerita gue itu. Iya. Secara singkat. Jadi gini Bang Heru ya, kan yang Abang alamin sama rombongan ya bisa dibilang aneh, dan Abang juga ngalamin sendiri ketemu sosok-sosok yang nggak bisa dijelasin gitu. Kira-kira nih dari Abang sama rombongan kan, dari salah satunya tadi Bang, siapa namanya Bang? Ari ya? Dia bawa jimat itu Bang. Apa Jimat. karena Bang Ari itu penyebab Abang ngalamin aneh-aneh di perjalanan? Apa ada hal lain Bang? Mungkin dia juga. Salah satu dia. Mm-mm. Terus yang si Boy juga ngomong sompral juga. Iya, iya, perkataan. Iya, emang ngomong apa lo? Ya, kebun binatang juga. Misalnya gini nih. Anjir, treknya gila gitu loh. Oh, tapi bukan iya. anjir, nah. Iya, Jaing iya. itu. Iya, iya. Nggak seneng. Jadi kalau atasan sana, lo kan diterima dengan baik di sini, kenapa lo apa ya? Mengumpat, ngomong, ya kan ngomong kotor juga, kasar juga. Dan teman gue juga nggak nyaman, Sita itu nggak nyaman. Itu aja Bang kira-kira. Itu. Dan juga ini juga ya apa? Ini ada keterkaitannya gue dengan kejadian gue di Gunung Dempo tahun 90. Dan juga di tahun 2001 gue naik Gunung 7. Gila itu. Itu masih ada sosok itu. Pendaki itu. Iya, iya. Nah, yang lucunya ini dan gue bikin merinding. Tahun 2019 gue ke Indofest. Di situ ada stand Taman Nasional Gunung Kerinci sebelah. Gue ngobrol sama yang di situ jaga stand, ini ngobrol. Oh ini berapa gini, oh sekarang gini peraturan gini. Abang nama siapa? Oh Heru. Oh, abang pernah ke Kerinci? Oh pernah. Saya 2 kali, tapi sekali gagal, tahun 97 ada yang hilang, terus 98. Oh. Nanti lo sekarang umur segini ya? Iya. Sorry bang, biasa isi buku tamu. Heru Survival. Bang kalau bisa ada KTP-nya bang? Wah ada KTP. Dia mau kasih apa namanya? Gift, souvenir. Terus lihat KTP. Bentar bang, dia ke dalam. Dia nggak salah ada pendaki yang hilang. Ya, ada beberapa foto nih bang. Bener kan ya nama abang nih? Itu langsung gue merinding di acara Indofest. Jadi di pendaki itu, Iya. dulu pengen ngajakin gue ke Gunung Kerinci. Cuma waktu itu ke Gunung Dempo, di Gunung Kerinci. Kita pas diturun hilang. Dan nggak ketemu sampai sekarang. Iya, iya. Gitu. Tapi bagi gue, apa ya, itu udah beda alam. Iya, beda. Bisa Dan dibilang gitu Bang ya. dan juga gue apa dengar dari suara batin gue tuh jangan lihat matanya. Jadi kalau kita lihat mata kita kehipnotis. Tapi nggak bisa gue sebutin sosok itu siapa. Pasti mereka udah pada tahu lah semua pendaki. Itu aja Bang kira-kira. Iya, itu secara singkat. Sebenarnya panjang sih. Bener. Aduh. Nah, sekarang kira-kira dari Bang Heru ada pesan kesannya nggak nih Bang? Ya itu kalau kita mendaki gunung ya jangan meremehkan ketinggian gunung, terus kita persiapan juga mesti mateng. Benar. Terus kemudian kalau dibilangin sama orang situ pantangan ini ya kita turutin aja, kan buat keamanan kita juga. Benar. Karena juga ada peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang tidak tertulis ini yang bahaya. Nah, benar itu. Emang ada apa pengumuman dilarang ngomong jorok? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Paling bawalah sampah Anda turun kembali. Kan itu doang. Jaga kebersihan cuma gitu doang. Nah itu. Kesannya kira-kira Bang? Kesannya Pengalaman Abang tuh. apa ya? Mungkin sama kayak beberapa pendaki yang lain juga sama. Ya, lo di gunung itu jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Iya. Dan juga di situ teman gue menolong anak harimau itu, ya dia kan penyayang binatang kan. Biar bagaimanapun kan dia makhluk ciptaan Tuhan. Nah itu, ya itu. Dan gue paling takut dengan hewan buas.
Ya mohon maaf ya, mungkin kalau yang gawe bisa nego. Iya. Kalau yang nyata kan nggak bisa nego, bro. Ya benar. Diterkam kita, itu dong gue takut. Nah, bagi Ngeri gue. juga. Iya. Itu. Itu aja Bang kira-kira. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Heru ya, udah mau berbagi cerita di Sandiakala. Semoga nih buat Abang dan terutama juga tuh kawan-kawan Abang yang pada saat itu pendakian ke Gunung Kerinci, semoga selalu diberi kesehatan Bang. Semoga selalu diberkahin dan semoga selalu dimudahin untuk segala urusan-urusan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Sampai jumpa Bang Heru kita lain waktu. Oke, cukup sekian cerita atau video kali ini. Semoga cerita atau video kali ini yang dibawakan oleh Bang Heru bisa kita jadikan pelajaran dan juga bisa kita ambil dari sisi baiknya. Cukup sekian dari gua. Terima kasih.